Positif ada negatifnya, tapi lebih besar negatifnya ya. Oke lah, di satu sisi semua orang karena masalah perut. Tapi kalau logikanya kita juga belum normal betul, keadaan belum kondusif, tapi aturan mau dilonggarkan. Karena terus terang aja kesadaran kita kan masih kurang. Jangan terlalu kayak kontak dengan orang lain juga, itu harus penting. Dan yang paling penting sih ya itu balik ke diri kita lagi sendiri, ya menjaga kesehatan lagi. Gundah tak menentu. Mungkin inilah perasaan banyak masyarakat jika nantinya pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Gamang antar kebutuhan perut atau berisiko terpapar corona. New normal atau normal baru digulirkan demi urusan pertumbuhan ekonomi. Tetapi konsep ini harus ditimbang baik-baik dengan ekstra hati-hati. Memang jika memakai asumsi makro pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko anjlok sampai ke minus 2,3% di 2020 atau paling rendah dalam beberapa dekade. Menurut akademisi di bidang ekonomi, new normal memang bisa membangkitkan ekonomi yang terpuruk. Tetapi, jika pelonggaran dilakukan terlalu buru-buru, sama artinya dengan menggali jurang lonjakan pasien COVID-19. Seumpama ini terjadi, risiko ekonomi jangka panjang bakal lebih buruk dan rumit. Nah, jadi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan pandeminya. Nah, pengendalian pandemi ini tentunya ya kita melihat dari kurva kesehatannya, kurva infeksi, seberapa landai kurvanya, dan itu tentunya sangat tergantung pada containment measures atau PSBB yang memang dilakukan oleh beberapa wilayah. Nah, pembukaan normal baru tentunya juga harus mengikuti itu. Jadi jangan sampai kemudian relaksasi yang terlalu awal ini mengorbankan kepentingan ekonomi di jangka panjang. Meskipun ya tentunya bisa menggerakkan bisa saja menggerakkan perekonomian di jangka pendek, tetapi tanpa adanya protokol yang ketat ini bisa saja menjadi blunder dan menjadi second wave yang justru dampaknya jauh lebih besar ketimbang gelombang yang pertama, sebagaimana yang juga sempat terjadi di era Spanish flu di tahun 1918 tahun 1920. Kita pakai pandangan akademisi sekaligus praktisi kesehatan. Gagasan new normal harus dikaji secara berlapis. Ini mengingat kurva COVID-19 di Indonesia terus saja dalam tren naik. Berbeda dengan banyak negara yang melonggarkan lockdown, kurvanya sudah melandai. New normal pun kita harus melakukan evaluasinya dari waktu ke waktu, time by time harus benar-benar dilihat. Jumlah kasus itu menjadi satu parameter yang penting. Ya, WHO pun, berbagai negara pun melihat jumlah kasus baru. Jumlah kasus baru, ada klaster baru, ini yang harus menjadi patokan kita. Ketika bicara apakah tenaga medis atau petugas kesehatan siap atau tidak, kita bicara soal siap adalah tergantung dari jumlah pasien. Terus terang kan kita belajar dari pengalaman ketika di awal kasus ini mengalami peningkatan yang luar biasa di awal dan kita kewalahan. Kenapa? Karena tidak disiapkan dengan baik awalnya. Hanya beberapa rumah sakit rujukan saja, seolah-olah penyakit ini jumlahnya tidak akan meningkat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai lagi terulang bahwa saat ini kita mesti hitung benar. Beberapa rumah sakit sudah membatasi. Kenapa? Karena tenaga kesehatannya juga banyak yang menjadi pasien, menjadi korban. Ya. Beberapa rumah sakit di daerah bahkan tutup dulu sementara. Nah, ini harus menjadi perhatian. Ketika kondisi rumah sakit ini tidak siap, pasien membludak, ini akan menjadi masalah. Ya, pasien tersebut tidak bisa ditangani di rumah sakit, ya tentu akan memburuk menjadi melawan kematian. Sebaliknya, pasien-pasien yang seharusnya dirawat tapi karena tidak ada tempat, maka pasien ini apabila tidak melakukan isolasi mandiri dengan baik, dia akan bisa menularkan ke sekitar. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah landasan kuat pembuatan kebijakan. Tanpa dilandasi kajian mendalam terkait progres penanganan COVID-19 di daerah-daerah, terutama Jakarta, kebijakan normal baru dari pemerintah pusat justru berpotensi menimbulkan lonjakan kasus baru. Putri Oktaviani, Bodia, Kompas TV, Jakarta.